untuk tram anggarannya agak lebih tinggi begitu ya Pak, lalu juga untuk ERT anggarannya mungkin lebih bisa ditekan. Bapak sendiri melihat mungkin kalau dari sisi geografis begitu ya Pak, atau mungkin dari penelitian-penelitian menurut Pak Deddy Herlambang, mana yang sebetulnya lebih cocok atau lebih tepat untuk Kota Bogor dan juga jika dilihat juga dengan anggarannya Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak Deddy? Baik, begini, kalau masalah ART ini kan atau otonomi kereta khusus gitu ya, jadi autonomous apa namanya train gitu, Rail transit. itu apa namanya itu masih produk baru. Jadi kehandalannya, reliability-nya itu masih belum kita masih belum bisa apa namanya bisa uji ya. Mungkin kalau banjir bagaimana misalnya, dan juga nanti kalau semisal ada bersinggungan dengan masyarakat yang lain dengan pengguna jalan itu bagaimana. Kalau dari kita lihat bahwa untuk operasinya ART ini juga membutuhkan radius yang lebar ya. Karena kalau itu panjang kereta itu kalau tidak salah memang hampir sama dengan LRT, paling pendek itu 18 meter. Paling tidak membutuhkan radius putar itu 80 meter paling pendek. Jadi kalau saya lihat ya maaf ya mungkin saya masih belum melihat rasanya Pak. Jadi dari FS-nya saya juga masih belum melihat itu nanti lewat di mana saja. Tapi kalau saya membayangkan saat ini Kota Bogor itu kan jalannya kecil-kecil gitu ya. Kalau untuk radius putar ART itu nanti bagaimana misalnya. Lalu bagaimana juga dengan tram misalnya. Saya juga masih belum melihat desainnya. Tramnya ini elevated atau at grade itu kita juga masih belum paham. Tapi kalau yang namanya tram biasanya memang at grade ya, at grade. Jadi bisa langsung masyarakat bisa langsung naik dengan sarana kereta tersebut. Nah, kalau mengenai masalah pembiayaan, kalau tadi sudah disebutkan sekitar 7 triliun dan saya juga pernah membaca juga untuk nanti 7 triliun itu dibagi 4 koridor Pak ya. Satu koridor untuk costingnya kira-kira 1,8 T untuk sejauh 9 km. Kalau kita breakdown itu sekitar 230-an M. Kalau kita bandingkan sama yang lain itu paling murah. Paling murah Pak. Dibandingkan dengan LRT Jabodebek misalnya. Itu per kilometernya kurang lebih sekitar 778 M. Untuk LRT Jabodebek juga sama-sama kereta-kereta ringan ya. Tapi kalau MRT itu juga mahal. 1 kilo 1 triliun katakanlah begitu. Belum lagi yang Palembang. Jadi menurut saya kalau kita menggunakan desain moda baru, tram ini sebenarnya yang paling murah. Sebenarnya paling murah. Nah, tergantung nanti untuk back periodnya ini sejauh mana tentunya itu yang perlu kita yang perlu kita bahas lagi. Tapi tentunya kalau untuk masalah safety, saya lebih setuju tram ya, tram setuju. Dan tram itu bisa kita desain seperti yang di Lisabon Pak. Jadi seperti LRT gitu kanan kiri ada seperti park itu ya, taman misalnya. Jadi tramnya lewat di situ dengan kecepatan mungkin maksimal 40 km katakanlah begitu. Jadi masyarakat dengan halte bisa naik turun di situ gitu seperti itu ya. Jadi jangan takut nanti tram itu akan bersinggungan juga dengan jalan. Tapi tram itu nanti didesain seperti yang di Lisabon itu Pak. Jadi kanan kiri ada tidak mengganggu jalan yang sudah ada juga ya. Mungkin hanya proses pembangunannya saja nanti ya akan. Mungkin ada yang crossing juga ya karena memang namanya tram kan pasti ada dedicated line tapi juga ada yang sharing line juga. Jadi memang harus campur ya. Baik, Pak Deddy terkait dengan progres sejauh ini Pak, progres artinya dari rencana begitu ya Pak, kemudian ke studi, artinya ke pembangunan. Ini akan butuh waktu berapa lama, progresnya sampai dengan saat ini sudah seperti apa, lalu dukungan dari pemerintah pusat Pak terkait dengan rencana Bogor yang akan menghadirkan transportasi massal baru. Dan nanti Pak, rute-rutenya ini akan kemana saja dan melalui mana saja Pak, silahkan Pak Deddy. Ya, yang pertama tentu kalau studi ini sudah cukup panjang Mbak Sinta, memang kita menggandeng sebuah perusahaan atau konsultan yang memang memiliki reputasi internasional. Colas Rail ini salah satu perusahaan yang membangun berbagai proyek tram di Eropa mungkin ya, dan sebagian Afrika juga, ada di Casablanca dan lain sebagainya. Dan ini kita pakai berdasarkan satu kesepakatan mereka membantu sampai dengan feasibility study berakhir. Dan tentunya kalau kita bicara
tadi line-nya ya, koridor pertama itu kita mencoba menghubungkan antara Terminal Baranang Siang yang menjadi hub ujung dari LRT, itu bisa terkoneksi dengan Stasiun Bogor KRL. Setelah itu dia akan memutar di Kebun Raya, Istana, dan kembali lagi ke Baranang Siang. Jadi 9 kilometer itu cukup visible ya dalam konteks kontur dan juga elevasi, termasuk juga pilihan tram yang berbasis energi listrik ini akan memangkas juga tidak memerlukan misalnya catenary untuk sambungan listriknya. Tetapi tentu kita lihat ya teknologi mana yang paling memungkinkan dan seperti apa nanti bisa kita aplikasikan. Ini memang tergantung dari pembiayaan yang tidak sedikit. Kami sudah mencoba penjajakan apakah dengan metode investasi atau KPBU ya, atau mungkin juga ada semacam bantuan program dari pemerintah pusat yang mendorong implementasi kendaraan transportasi publik berbasis rel bisa diimplementasikan di Indonesia. Karena biar bagaimanapun juga tram ini akan jadi salah satu moda yang sifatnya green transportation. Jadi tidak mengeluarkan emisi, kemudian juga tidak perlu memangkas pohon, dan tentunya juga teknologi semakin maju dan berkembang, ini diharapkan betul-betul sejalan dengan konsep Kota Bogor akan menjadikan sebagai green city, smart city, dan juga heritage city seperti yang kita konsepsikan selama ini. Ini juga artinya mendukung cita-cita kita ya Pak, net zero emission ya Pak ya. Betul.